Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahria Syukur SG, NIM 904011180102. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Nah, pertemuan keempat itu menjelas tentang strategi perusahaan menghadapi COVID-19. Dan yang kelima membahas tentang isu sosial dan etika dalam teknologi informasi. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu pertemuan keempat yang membahas tentang strategi perusahaan SK Hynix menghadapi COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan SK Hynix. Nah, perusahaan SK Hynix adalah sebuah perusahaan pemasok CPU memori akses acak dinamis atau yang disebut dengan DRAM dan CPU memori cepat semikonduktor yang berada di Korea Selatan. Nah, perusahaan SK Hynix ini didirikan pada tahun 1983. Nah, SK Hynix ini adalah perusahaan penghasil elektronik terbesar setelah perusahaan Samsung Electronic. Nah, perusahaan ini mempunyai saham yang diperdagangkan di beberapa negara, yaitu di saham Korea, di bursa saham Korea dan saham depositologi lainnya. Nah, yang kedua dia menjelaskan dampak COVID-19 terhadap perusahaan SK Hynix. Nah, dampak penyebab COVID-19 terhadap perusahaan SK Hynix ini adalah melemahnya angka manufaktur. Yang pertama, sebelum COVID-19 itu angka manufakturnya itu 7,22%. Nah, setelah kejadian dan sekarang hadirnya COVID-19 itu membuat penurunan manufaktur yang 7,22 itu menurun menjadi 1,40%, yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Dan yang pertanyaan yang ketiga itu apa yang dilakukan perusahaan SK Hynix, atau produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan SK Hynix itu sendiri. Nah, perusahaan SK Hynix itu sendiri menghasilkan produk memori CPU memori DRAM yang mempunyai akses terbesar yang dipasangkan di komputer atau laptop, dan nadel flash. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan keempat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di pertemuan kelima, yaitu isu sosial teknologi isu sosial dan etika dalam teknologi informasi. Nah, di pertemuan kelima ini dia menjelaskan melalui dua tahap. Yang pertama di video dan di PPT. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang ada di PPT. Nah, di PPT itu adalah infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Nah, pembahasan pokoknya yang berada di pertemuan kelima ini yaitu definisi komponen, tren platform perangkat keras dan perangkat lunak, dan isu manajemen. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai
Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang definisi. Apa itu infrastruktur teknologi informasi? Nah, infrastruktur teknologi informasi itu adalah seperangkat komponen teknologi informasi atau TI yang merupakan dasar dari layanan teknologi informasi, yang dimana biasanya mengacu pada komponen-komponen yang diperlukan untuk keberadaan pengoperasian atau pengelolaan lingkungan informasi teknologi perusahaan yang mendorong fungsi bisnis. Nah, setelah definisi, kita akan membahas tentang komponen-komponen. Nah, di dalam infrastruktur teknologi informasi ini dia mempunyai beberapa komponen. Yang pertama yaitu hardware atau disebut dengan perangkat keras. Nah, yang kedua yaitu adalah jaringan. Jaringan itu adalah pendukung koneksi. Jaringan itu adalah pendukung koneksi untuk yang kedua itu adalah jaringan. Jaringan itu adalah pendukung koneksi telekomunikasi dan internet. Yang ketiga adalah software. Software itu adalah aplikasi sistem operasi. Yang keempat adalah fasilitas lainnya, yang dimana mempunyai keamanan infrastruktur. Baik, kita lanjut ke berikutnya, yaitu adalah tren plafon perangkat keras. Tren plafon perangkat keras ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu platform digital mobil yang dimana di sini platform digital mobil ini notebook, tablet dan smartphone ini menjadi alat yang banyak digunakan dalam bisnis. Nah, lebih mudah digunakan karyawan dan lebih dekat dengan konsumen. Nah, yang kedua yaitu adalah virtualisasi atau cloud computing. Nah, virtualisasi ini adalah akses data yang batas waktu dan tempat. Nah, yang ketiga yaitu adalah grand accounting. Nah, grand accounting ini adalah meminimalisir dampak informasi teknologi bagi lingkungan seperti proses hemat energi. Nah, yang keempat adalah komputasi otonom. Nah, komputasi otonom ini adalah sistem yang dapat menyesuaikan atau melindungi serta memperbaiki diri sendiri. Nah, setelah strand platform perangkat keras, kita beralih kepada strand platform perangkat lunak. Nah, tren platform perangkat lunak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah perangkat lunak open source, yaitu adalah aplikasi yang dibuat oleh programmer lepas atau tidak terikat. Nah, biasanya di-download di Play Store, aplikasi Play Store. Nah, yang kedua itu adalah perangkat lunak untuk web atau Internet Explorer Google, Internet Explorer Google, dan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, sekarang yaitu adalah isu manajemen. Apa saja yang harus dipertimbangkan perusahaan? Nah,
Yang pertama yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan adalah membuat atau membeli. Yang pertama yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan adalah infrastruktur yang tepat, yang bijaksana berprestasi dan tata kelolanya. Nah, di sini infrastruktur internal perusahaan bisa bangun sendiri. Infrastruktur internal perusahaan adalah perusahaan itu bisa membangun sendiri dari awal, artinya menyiapkan menyediakan segala komponen sendiri. Biaya yang kedua yaitu adalah biaya besar, yaitu kualitas sumber daya manusia menjadi pertimbangan penting. Nah, yang kedua itu adalah infrastruktur eksternal. Infrastruktur eksternal perusahaan itu adalah perusahaan bisa menyewa jasa perusahaan lainnya dan bisa biaya tidak sebesar membangun sendiri. Nah, biaya untuk membayar perusahaan lainnya itu tidak sebesar yang kita tidak sebesar membangun perusahaan kita sendiri. Nah, resiko yang kita dapatkan adalah risiko yang kita dapatkan yaitu adalah risiko keamanan data menjadi pertimbangan penting. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang mengerti tentang penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.